Ini bener alamatnya. Bener nih, gue lagi lihat mapsnya bener. Kok ngeri amat? Ini sepi banget yuk. Kayak nggak ada kehidupan ya di sini. Tapi dia emang nasinya di sini, dia sendok di sini. Share lokasi. Jangan ngaco nih. Enggak, beneran. Udah berapa kali dicek. Tapi ini nggak salah sih. Masa dia di sini gimana cek? Bener loh. Ya, tunggu telepon nih. Apa itu tulisannya itu? Hati-hati jalan licin. Kok nggak diangkat sih? Ya, kita ketemu sini. Tapi Iya tuh yang janjian. iya beneran, orang lihat tuh dia di mapsnya bener di sini. Bentar lagi. Beneran ada pemakaman. Kok makanan? Gimana tadi lo yang nunjukin tariannya? Tapi gue kira bukan di pemakamannya. Belok kiri Mas Bas. Ini ada orang? Mau tanya nggak? Ada kuburan nggak? Iya udah, tanya dulu kan. Oh, Pak, pas dulu. Pak mau nanya, kalau area pemakamannya di sebelah mana ya? Depan sana? Oh, iya. Kalau malam-malam suka ada yang nyekar datang buat berdoa nggak sih? Nggak tahu ya. Ya udah deh kalau gitu. Pokoknya pemakamannya sana ya Pak. Ya udah, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Aduh. Bener di depan. Nah, di depan. Iya bener. Kok bapak-bapaknya serem banget sih? Ya. Aduh. Ya udahlah yuk. Maklumin aja namanya juga wanita karir. Dia baru ada jam kosong jam segini. Ya udah. Gimana kita turun dulu aja? Ya udah kita turun aja, kita cari kali ya. Ya. Semana lagi di teleponnya, dia angkat-angkat. Kaki lu. Yo tungguin yo. Mana? Coba ke sana. Ya ini jalannya kan ke sana. Kita coba dulu aja. Ayo. Apaan tuh? Lo lihat nggak tuh? Itu sebelah sana. Ya siapa lagi? Kayaknya si Puspa deh. Iya nggak? Iya sih kayaknya, soalnya dia telepon nggak diangkat-angkat. Iya kan? Tar. Iya kan? Itu dia berdua. Kayak lagi debat, bapak-bapaknya siapa ya? Nggak tahu. Pantesan di telepon nggak diangkat-angkat. Oke, kita samperin aja yuk. Samperin. Udah Serius, samperin. Ya kan kita kesini mau ketemu sama dia, ya. Ya udah samperin aja ya. Jadi saya siapkan segala aturan perangkat-perangkatnya. Siapa kalian? Puspa? Iya bener. Puspa, halo Mas. Kelarin dulu urusannya. Puspa, Mas sorry, enggak, aku lagi ada urusan. Siapa kalian? Pak, iya sebentar, iya. Nanti saya kelarin urusan Bapak ya. Saya sebentar, Bapak nggak usah itu, besok saya urusin ya. Mas, sorry, kita ngobrolnya nanti di depan aja. Saya urusin dulu. Saya harus selesaiin urusan sama orang makam sebentar aja. Kasih saya waktu ya. Tunggu di depan aja boleh? Ya kalau Puspanya nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa. Ini orang makam yang biasa bersihin makam ibu saya kok, nggak apa-apa. Ya udah kalau Sudah. Siapa kalian? Saya nggak kenal sama kalian. Kalian pergi aja. Gak usah ikut campur urusan kami. Pak, urusan Bapak sama saya iya. Nanti diselesaikan. Biarkan dulu teman-teman ini pergi dulu.
kan urusan Bapak semua sama saya. Ya udah, Puspa beresin aja dulu deh. Iya, sorry ya Mbak ya. Iya, kita tunggu depan Maaf ya, maaf ya. Iya, Maaf kalau bisa banget, maaf cepet ya, banget. udah Iya, iya, malam. oke. Udah, tunggu sini aja. Tunggu sini aja kali ya. Mana ya? Cuman agak aneh nggak sih? Kenapa? Tadi si penjaga makam ngomong ini bukan urusan kalian. Tapi ya wajar sih, kita kan baru datang. Terus penjaga makam juga ngerasa risih kali dia lagi ngobrol serius sama Puspa. Rasa dan Halo Mas, Mbak. Halo. Sorry ya lama ya. Kayak Mas Mario sama Mbak Fatia ya. Maaf banget ya, tadi saya harus ada urusan dulu sama orang makam gitu loh. Jadi saya hubungin Mas Mario juga sama Mbak Fatia dan juga teman-teman tim di sini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan juga by phone ya. Jadi kenapa saya kunjungin makam, karena biasanya papa tuh kalau kangen suka ke makamnya mama. Cuma tadi saya lagi bersih-bersihin makam, tiba-tiba ada orang makam marah-marah minta uang iuran untuk makam. Cuma emang saya belum bayar kan, memang belum sempat gitu. Cuma oh gitu. cuma agak sedikit maksa. Cuma ya nggak apa-apa, udah beres kok, aman. Oh iya, ngomong-ngomong soal masalah kamu, papa kamu udah berapa lama sih keluar dari rumah? Nah itu dia yang mau aku ceritain ke Mas Mario dan juga Mbak Fatia ya. Jadi papa tuh udah beberapa minggu terakhir ini hilang gitu loh. Keluar dari rumah sekitar 2 minggu. Itu yang membuat aku jadinya khawatir gitu loh. Soalnya papa kan dalam kondisi sakit, stroke, nggak bisa jalan. Terus tiba-tiba hilang dari rumah, ya anak mana yang nggak khawatir kan? Makanya saya butuh bantuan dari teman-teman juga. Ada masalah sebelumnya? Gak ada, fine-fine aja. Makanya aku nggak tahu, ada masalahnya tuh mungkin dari adik saya kali ya. Cuma nggak tahu apakah adik saya yang bawa kabur papa saya atau tante saya yang bawa kabur papa saya juga nggak tahu, karena memang hubungan saya sama adik saya tuh nggak baik. Hubungan saya sama tante saya yang dari keluarga papa ya, itu emang nggak baik gitu loh. Maksudnya keluarga papa kamu, keluarga kamu itu nggak bantu nyariin atau nggak bantu nginfoin ke kamu adanya papa di mana sekarang gitu? Kok kesannya jadi kayak apa ya, lebih menghalangi atau malah nutup-nutupin gitu loh? Nah justru itu memang saya tuh udah lama banget nggak komunikasi sama mereka gitu loh. Kalau ada acara keluarga saya pun jarang datang gitu. Jadi karena saya sibuk cari uang untuk berobat papa, untuk biaya hidup di rumah, saya tulang punggung sekarang. Dan keluarga saya tuh udah ngecap saya jadi anak durhaka yang nggak ngurusin orang tua gitu loh. Padahal kan saya yang kurusin sama ini gitu loh. Memang jujur belakangan ini cuma tinggal berdua doang sama papa karena adik saya udah mulai pergi juga dari rumah, ngontrak sendiri, jadi nggak ada yang bantuin saya jaga papa. Kok ngontrak sendiri sih? Iya. Papa kan lagi sakit kan? Iya lagi sakit, Kok, maka dari itu. kok adik kamu malah ngontrak sendiri? Iya malah pergi. Karena sering cekcok, kita tuh sering debat gitu loh, perihal untuk jagain papa. Kok kayaknya kamu kelihatannya capek banget deh. Iya mbak, aku kan baru banget pulang kantor, tadi agak lembur juga, pulangnya agak telat gitu loh. Aku nyempetin ke makam mama, siapa tahu bisa ketemu papa di sini, sekalian bersihin makamnya mama karena udah lama juga. Ini udah malam banget sih, saya juga nggak enak, minta tolong mas sama mbak juga sama teman-teman tim datang ke tempat yang nggak semestinya, seharusnya nggak proper ya gitu. Ya nggak apa-apa sih, gini aja apa. Puspa kan juga capek, ini juga udah malam kan. Gimana kalau misalkan pencariannya kita mulai besok aja? Ayo tuh, setuju. Boleh. Aku juga mau istirahat, capek banget soalnya. Ya kita antar aja ya pulangnya. Oke, nanti ya. Nggak apa-apa, nggak ngerepotin kan? Enggak apa-apa lagi, nggak bawa kendaraan kan? Enggak. Ya udah kita pulang bareng aja ya. Yuk. Halo. Assalamualaikum.
Ya ini kita udah sampai. Bentar lagi nyampe. Iya iya. Ya kita udah parkir di sini kok. Iya iya iya. Assalamualaikum. Gimana? Udah mau nyampe. Mas, Mbak. Sorry banget ya Oh, telat. iya. Sorry ya agak jauh. Iya iya iya. Ya nggak apa-apa sih, karena kita niatnya emang ngebantu. Jadi sekarang kita mau kemana nih? Ke rumah Tante Diana. Tante Diana itu adiknya papaku. Aku juga sebenarnya agak-agak kurang yakin Tante Diana mau terima aku di sana karena memang aku udah lama banget lose kontak sama keluarganya papa. Jadi sama keluarga dan Tante Diana cuman masalah komunikasi aja, kamu jadi kurang dekat. Iya. Yaudah, Udah yuk. kita coba aja langsung ke Sekarang sana aja. aja. Oke. Yaudah yuk, masuk mobil. Yuk masuk aja. Tapi nanti tempatnya ditunjukin ya di mana? Iya, iya. Aku masih hafal kalau masih ingat. Mbak, Mas, ini kayaknya udah mau dekat banget sama rumahnya Tante Diana. Tapi sebelumnya aku minta tolong ya. Nanti pas di depan rumahnya Tante, jadi Mas Maria dulu sama Mbak Fatih yang turun, nanti aku nyusul. Nah, maksudnya takutnya nanti kalau kita turun, terus tiba-tiba nanya-nanya tentang Pak Fahri. Pak Afri. Tiba-tiba nanya tentang Pak Afri, kitanya malah dituduh aneh-aneh kan ya? Enggak. Aku yakin Tante Diana nggak kayak gitu. Aku minta tolong banget. Untuk kali ini aja aku minta tolong banget. Cari informasi aja dulu ke Tante Diana. Selama ini pernah ketemu nggak sama Bapak Afri? Ya udah kalau maunya kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Boleh ya? Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Thank you loh. Thank you ya. Terus ini kemana lagi nih? Jadi nanti tuh di depan ada pertigaan, turunan langsung belok ke kiri. Udah itu rumahnya Tante Diana. Tuh di sebelah kanannya. Bener kan ini ya rumahnya ya? Iya ini tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Halo Bu, kenalin saya Mario, ini teman saya Fatia. Fatia. Bener ini dengan Ibu Diana? Iya, saya sendiri. Bener. Gini Bu, kita dari Antv ada liputan buat apa? Sedikit wawancara lah. Boleh kiranya kita ngobrol-ngobrol sama Ibu sebentar? Sebentar aja ya, saya lagi sibuk. Iya iya udah. sebentar aja. Boleh duduk. Boleh sambil duduk Bu? Boleh. Biar enak. Ya udah Ibu nggak apa-apa duluan aja. Gini Bu, ya, Ibu kenal dengan Bapak Afri? Nah, saya dia kakak saya. Gini Bu, Pak Afri sekarang ini lagi di mana ya kira-kira? Itu saya nggak tahu itu. Nggak pernah saya komunikasi lagi sama dia. Sama sekali nggak ada Bu. Nggak ada. Terakhir kapan? Terakhir 2 tahun yang lalu kali ya. Jadi gini Bu, kami dengar kabar kalau Pak Afri ini sempat pergi dari rumah beberapa hari yang lalu dan sampai sekarang itu belum pulang. Hah? Belum pulang? Iya Bu, belum pulang. Kok bisa sih? Justru itu Bu, kita datang ke sini, mungkin Pak Afrinya datang ke sini atau Iya. mungkin apa? Ibu tahu Pak Afri lagi kemana? Oh, nggak ada di sini dan nggak pernah di sini lagi. Jadi kita dapat laporan ke kantor, minta tolong dicariin Pak Afri. Terus kita dapat alamat ibu dan ternyata ibu adiknya Pak Afri kan. Jadi kita nanya ke ibu. Gitu loh Bu. Nah, Mbak tahu dari siapa? Eh, Soal ini. maksud ibu yang ngelaporinnya ke Iya, kantor? ngelaporin. Ada Bu, katanya sih orang, maksudnya masih keluarganya Pak Afri juga. Ya kan ya? Siapa? Jadi yang laporin itu Puspa Bu. Pak. Iya, jadi Puspa minta tolong sama kita buat nyari informasi ke Ibu. Saya nggak kenal sama Puspa. Loh, Nggak kenal lagi. kok nggak kenal Bu? Dia nggak pernah komunikasi sama saya, nggak pernah. Ya
Yang anggap saudara lagi mas saya. Kalau bukan gitu kan Bu, bisa aja Puspanya sibuk. Ya kan Bu? Dia anak durhaka emang. Kalau ibu bilang durhaka, buktinya dia minta tolong sama kita buat nyariin. Buat apa? Kan dia yang ngurusin. Yang ngurusin ayahnya. Ngapain minta tolong ke saya? Ya kan Ibu adiknya Pak Afri. Wajar dong kalau misalnya Puspa minta tolong tantenya buat nyariin ayahnya. Siapa tahu ayahnya juga mampir ke sini. Nggak ada di sini. Bu, kita kan di sini cuma nanya. Kalau misalkan ibu tahu di mana bapak Pak Afrinya, Saya nggak tahu. Saya juga nggak mau komentar masalah Apri dan masalah Puspa. ngobrol pelan-pelan dong, Udah deh, Bu. saya nggak mau urusan lagi deh. Soalnya itu ya, Ini kan kakak ibu. saya mau makan, nggak mau masak. Bu. Ini kan saudara. Tante loh Bu, Tante tunggu sebentar. Kamu, ngapain kamu kesini? Tante, saya sama teman-teman tim di sini niatnya baik. Saya kesini mau cari papa saya. Siapa tahu papa saya pernah datang ke sini atau hubungin tante. Saya yakin Tidak banget ada papa. apa-apa, kamu nggak ada di sini-sini. Gak Nggak ada mungkin. komunikasi. Tante bohong sama saya. Saya tahu. Kamu yang bohong. Bohong gimana? Bohong gimana maksudnya loh? Mas, saya kesini kan mau minta bantuan tante. Siapa tahu papa pernah datang ke sini. Kamu yang ngurusin. Saya tahu tante deket banget sama papa. Kalau ada apa-apa pasti papa tuh larinya ke tante. Nggak ada, papa nggak ada di sini. Pak tenang dulu ngomongnya ya. Kamu dulu orang baik. Loh, maksudnya dulu orang baik tuh apa? Sekarang saya nggak baik. Hah? Pak tenang dulu. Sekarang nggak Pak. pernah kesini. Kenapa saya nggak pernah ngunjungin tante? Saya kerja tante. Tante tahu semenjak mama nggak ada. Tante, Tapi kan ada itunya, harus ada ingatnya waktu saudara. Mas, sekarang gini ya kondisinya. Papa sakit, mama udah nggak ada. Sekarang adik aku kondisi kayak gitu. Sekarang yang jadi tulang punggung keluarga siapa? Make sense nggak kalau misalnya saya kerja keras? Kamu yang harus ngurusin. Iya, saya masih yang ngurusin. Tapi kan kalau misalnya Kenapa nggak jatuh saya? Oh. Nggak tahu apa-apa. justru tante tuh adanya papa bukan sih? Hah? Tapi kan nggak ada komunikasi sama kamu. Oke, sekarang saya ngurus papa. Terus tante nggak pernah peduli lagi sama keluarga kita. Berarti yang bukan keluarga siapa di sini? Ah, jangan ngomong kayak gitu sama orang tua. Terus ini kan orang tua. Kamu tuh nggak bisa diajak ngomong baik-baik masalahnya, Mas. Ya. Aku harus ngomong kayak gimana Ya, lagi? kamu juga nggak bisa dianggap baik-baik tau. Udah deh tante, pokoknya saya mau tahu. Kamu Iya, Bu, ya, Bu. saya yakin Pak. Tidak, nggak ada. Saya yakin tau. Jangan. Iya, Bu, iya, Bu. Kamu di mana, Pak? Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Ya, 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 Bu. Nah, Iya, Bu. Kamu sama tante dari dulu. Udah dong, astagfirullahaladzim. Ya, ya, Bu, ya, Bu. Saya Iya, bakal iya. tetap cari papa saya di mana. nggak ada nggak enak nih. Pokoknya saya yakin dia tahu di mana papa saya. Karena mereka tuh dekat banget, gak mungkin dia nggak tahu. Ya udah deh gini, sekarang rencana kamu hari ini kita mau kemana nih? Selain ke Tante Diana. Sebenarnya emang saya udah punya plan kalau misalnya nggak berhasil di Tante Diana, kita mau ke kontrakannya adik saya Eki yang waktu kemarin udah saya ceritain, ya. Karena belakangan ini saya nggak bisa hubungin dia. Dan kita arah pulang, kita nggak mau lah kita ke Bogor jauh-jauh terus kita nggak dapat apa-apa. Kebetulan kontrakannya Eki ada di daerah Depok, ya. Kita ke kontrakannya dia dulu. Kalau misalnya memang dia nggak ada, saya tahu biasa dia nongkrong di mana saya tahu. Nggak apa-apa ya Depok. Mas Mbak? Depok. Ya lumayan, ya sebenarnya lumayan sih. Cuman ya udah nggak apa-apa sih. Ya udah ya. Ya udah nggak apa-apa yuk. Ya udah masuk aja dulu. Oke, thank you ya.
Ini sekarang kita mau ke, tadi kemana? Ke rumah adik saya Eki. Oh, rumah. Ya enggak, maksudnya saya kan tinggal sama papa saya di rumah. Si Eki tuh udah lama banget nggak tinggal bareng sama kita, dia ngontrak sendiri. Gitu loh. Ya, dia ngontrak karena nggak ngerti ya. Jadi kita tuh suka kayak bukan ribut sih, masalah pembagian waktu jagain papa aja. Jadi kan saya kan kerja posisinya, ya kan? Karena sekali lagi, karena saya tulang punggung keluarga, yang biayain Eki kuliah, yang ngasih duit untuk pengobatan papa juga. Jadi maksudnya kalau misalnya Eki lagi libur kuliah, atau kuliah kan paling cuma berapa lama sih kan, nggak lama gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia udah selesai kuliah, jagain papa lah, saya cuma minta tolong itu. Nah dia tuh suka keberatan, dia tuh suka lebih berat sama pacarnya gitu. Berat sama pacarnya maksudnya? Dia lebih mentingin kepentingan dirinya dia sendiri, kan dia punya pacar kan. Biasa kan kalau misalnya ada bontot kan ya, apalagi ada satu-satunya, jadi dia ngerasa bukan tugas gue lah ngejagain papa, lo kan kakaknya gitu loh. Sementara aku sendiri tuh harus kerja gitu kan. Nah makanya dia memutusin untuk ya udah dia hangout keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah, dia ngontrak sendiri. Dan saya nggak tahu dia dapat duitnya dari mana. Tapi saya rasa sih dari tante-tante saya. Kan dia nyebarin fitnah kalau misalnya saya tuh nggak ngurus papa kayak gitu. Sama Mbak tahu sendiri kan kalau saya tuh kerja gitu loh, bukan nggak ngurus. Tapi kan kalau misalnya saya libur pulang kantor gitu pasti saya ngurus papa lah, orang tua satu-satunya saya sekarang, masa nggak ngurus gitu loh. Kok sampai bisa mikir nyebar fitnah gimana sih maksudnya? Itu kan adik sendiri loh. Ya nggak ngerti ya pikirnya, ya itu tadi mungkin karena anak bontot jadi biasa dimanja sama papa sama mama. Mama nggak ada jadi mungkin dia kayak nggak ada yang ngebelain dia lagi gitu. Apa-apa kan biasanya diurus sama mama. Dulu apa-apa minta bisa sama papa. Sekarang papa kondisinya sakit, stroke juga nggak bisa apa-apa. Mama juga udah nggak ada. Adanya cuma saya yang dari dulu saya nggak pernah akur sama dia. Jadi kondisinya memang nggak baik dari dulu gitu. Ya udah nggak ada siapa-siapa, tinggal papa sakit. Astagfirullah. Kok maksudnya bisa? Papa kan lagi sakit di rumah. Kok bisa berpikiran malah ngekos sih? Ngontrak ya? Ngontrak. Kok malah bisa berpikiran buat ngontrak sih? Iya itu tadi nggak ngerti. Mungkin dia lebih pengen bebas kali ya jiwanya. Dia nggak mau ngurus papa. Daripada dia mungkin ribut terus di rumah sama saya gitu loh. Saya juga pulang kantor capek. Harus ngasih tahu terus. Tolong ya namanya juga orang tua sakit stroke. Apalagi nggak bisa. Waktu itu sempat papa kan nggak bisa jalan sama sekali kan. Jadi apa-apa ya sama-sama laki-laki lah maksudnya ngurus gitu. Bukannya saya nggak mau ngurus papa saya, cuma ketika memang ada adik laki-laki, ya kenapa enggak gitu loh maksudnya. Dan itu tadi, dia tuh lebih banyak waktu untuk gini, sama pacarnya dia punya waktu, tapi sama orang tua tuh dia sama sekali nggak mau ngurus gitu loh. Lebih banyak sama pacarnya. Jadi ya kalau ketemu Eki sih sebenarnya saya selalu ribut terus, cuma sekarang mau gimana lagi? Siapa tahu papa kangen sama Eki, ya nggak sih? Karena udah lama gak ketemu sama Eki, Ekinya ngontrak, ya mau gimana lagi? Udah lama banget, terus pacarnya juga nggak kamu coba hubungin gitu? Udah berkali-kali dicoba hubungin juga, cuma nggak ngerti ya. Mereka berdua tuh klop banget gitu loh, saking klopnya jadi sama-sama kurang ajar sama yang lebih tua. Emang usianya berapa sih Eki? Emang kita nggak beda jauh lah. Dua-dua. Masih 22 tahun. Ya Allah, ya harusnya sudah. Biasanya sih dia kalau pulang kampus, biasanya udah dikontrakan kalau dia nongkrong. Tapi kalau bisa diusahain jangan ribut kayak barusan sama Tante Diana kali ya. Bisa kan? Apalagi ini adik sendiri loh. Nggak enak soalnya sama tetangga juga kalau misalnya ribut-ribut terus. Ya enggak sih diusahakan. Udah agak tenang sih, cuma kalau dianya nggak mancing emosi, saya nggak bakal pancing. Semoga aja sih papa kamu juga ada di situ ya. Bismillah ya. Iya benar. Ya, semoga. Seharusnya sih nggak mungkin juga kalau papa di sini, cuma seenggaknya Eki tahu gitu loh. Soalnya Eki kan dekat sama tante-tante.
pasti tahu lah. Itu di depan situ tuh. Ini belok kanan. Iya, belok kanan. Belok kanan. Ya kan, dia tuh cari sengaja banget ngontrak yang pelosok-pelosok gitu biar apa coba? Kampusnya di mana, ngontraknya di mana? Kontrakannya di mana? Tuh di situ. Tanya aja sama orangnya ada atau enggak. Kontrakannya di mana? Di dalamnya ya? Kok hidup lampu? Berarti nggak ada orang Bang. Coba diketok aja, coba diketok. Assalamualaikum. Ki. 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 Ya kayaknya nggak ada orang. Assalamualaikum. Ki. Assalamualaikum. Ki. Nggak ada apa juga. Ki. Si. Ada orang. Assalamualaikum. Ki. 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 Nggak ada orang kayaknya. Nggak diangkat kan? Pas. Nggak, bukan nggak diangkat, nggak nyambung nomornya. Pasti nomorku tuh di blok. Nggak ada orang di dalam. Ki. Cuma nggak ada orang. Ada baju papa. Ada baju papa aku di situ. Aku tahu banget tuh baju papa kesayangan papa aku. Yakin? Yang bener. Dia pasti pernah kesini, aku yakin. Ki! Tapi ini nggak ada orang loh, Guspa. Nggak ada baju Cari tahu. apa-apa. Aku kayaknya kita harus cari tahu di mana biasa dia ini deh. Nongkrong di mana gitu. Soalnya Ini aja coba tetangga. nggak, aku yakin banget papa aku pernah kesini. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Coba tanya tetangga aja, coba tanya tetangga aja. Pak, maaf, saya mau nanya. Bapak kenal sama yang kontrak di situ kan? Iya. Ya, Eki. Iya. Eki itu adik saya. Dia lagi nggak di rumah ya. Iya. Jadi biasanya Eki nongkrong di mana Pak sama teman-temannya? Biasanya dia di saung. Saung mana? Saung di sebelah sana, Pak. Di sini ada saung. Ada di sebelah sana. Sebelah sana sebelah mana Pak? Bisa tolong kasih tahu ke saya. Mau ini ya, kayak Di mana Pak? jalannya dari sini, ya kan? Hah? Lurus. Nah, itu mentok, Aha. Mbak ambil kiri. Aha. Nah, itu dulu saya daerah situ deh. Ini lurus terus ke kiri. Iya. Jauh nggak dari sini? Kalau ini sih mobil kayaknya cuma sampai situ aja. Karena mesti jalan kaki. Oh, agak susah kalau Iya. pakai mobil, Pak. Iya. Gitu. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Oh, ya, sama-sama. Yaudah, yuk. Jalan-jalan aja. Kita jalan aja lah. Kayaknya itu deh Mbak. Oh itu sangnya. Tuh, ya kan? Itu emang ada di situ. Oh, pakai baju kaos hitam itu. Eki! Lu mau kemana? Bapak, peduli. Hei, Mau kemana lu? Apaan sih Kak? Lu mau kemana? Lu siapa? Lu siapa? kemana, hei? Pakai pura-pura nggak kenal. berhenti dulu. Aneh banget Hei. anak ini. Kenapa sih Kak? Handphone. Gua ditarik-tarik. nah kan lu jatuh Handphone sendiri. Eki. Lu tenang dulu. Lu apaan lu Lu ini Eki kan? Lu apaan? Lu ngapain lari? Ya lu ngapain nyariin gue? Ya gue tuh temen kakak lo. Ya ngapain lu? Apa urusan sama lu? Lu tenang dulu, tenang dulu. Lu sakit sendiri kan jatuh, udah lu tenang dulu. Ya lu mau ngapain? Mau ngapain? Gue tuh cuma nganter kakak lo buat nyariin lo. Buat apa lu nyariin gue? Kakak lo mau ngobrol sama lo. Buat apa? Gak ada gunanya. Gue cuma mau bantu kakak lo nyariin bokapnya. Lu buat apa bantu dia? Lu nggak tahu dia tahu lu. Lu
Lu nggak tahu dia. Gak tau gimana, hei! Hei! Aneh banget sih. Nggak tahu gimana sih maksudnya. Puspa. Ya udah kalau misalnya itu diem dong di sini. Ya udah, emang kenapa sih? Bisa tenang gak gue bilang? Lu sama Eki sama aja ya. Handphone Eki nggak aktif, lu nggak aktif gue telepon. Woi, bukan gue ya. Loh, sopan dikit dong. Bukan gue yang nyebut. Sekolah nggak lu gue tanya? Puspa. Sekolah nggak lu? Puspa. Udah dong. Tahu gak lo? Kok kasar banget sih sama kakaknya? Ini kakaknya Eki kan? gue. Kok kesel sih? Harusnya kesel dulu lah. Puspa. Mikir, Oh iya. Tahu Puspa. handphone lo mati, handphone Eki mati. Terus gue mau hubungin Eki gimana? Lu jangan lu kasih pengaruh apa ke Eki, hah? Seharusnya kalau emang lu pacar yang baik buat Eki, lu kasih tahu Eki pulang ke rumah. Eki tuh masih punya orang tua, tau gak lo? Diem deh di sini kenapa Kamu sih? yang mikir, tau gak? Mikir, heh. Dengerin dulu dong. Orang tua ngomong tuh dengerin. Bilangin sama Eki, nggak usah ngeblok-ngeblok nomor gua. Lu juga kalau buat telepon yang sopan. Gua tahu papa ada di rumah kan? Gua lihat bajunya. Lu ngomong sama gua yang jujur. Dengerin Ngomong sama dulu gua yang deh. jujur. Gua nggak tahu. Nggak tahu apa sih? Lu kalau ngomong yang Dengerin bener dulu dong, kenapa? lu tanya aja sama Eki. Udah. Apa sih? Jadi itu pacar Eki. Lihat sendiri kan, Mbak. Kayak gitu kelakuannya Vini, Eki dua-duanya sama, nggak bisa dihubungin. Kok gitu sih ngomongnya juga nggak ada sopan-sopannya. Dua-duanya sama, apalagi aku ketemu. Gimana? Eki gimana? Kamu bisa ketemu Eki nggak tadi? Gue tadi udah ngejar dia kan. Jauh kenceng mah dia larinya. Sampai dia jatuh, tangkep. Cuman Dapat. dia dorong gua, dia langsung kabur. Kabur gimana sih? Aku lihat papa tuh ada di sana pasti. Papa tuh pernah di sana. Terus apa gunanya dia sembunyiin dari aku? Sekarang nomornya juga udah nggak aktif. Pacarnya kayak gitu bentukannya. Terus sekarang gimana? Terus kita hari ini kita nggak dapat apa-apa. Yang penting kita istirahat, kita jernihin pikiran dulu, kita tenangin diri. Ntar kita atur lagi strategi, oke? Yuk. Gitu aja ya. Terus besok? Ya besok kita pikirin lagi caranya gimana biar bisa ketemu sama Eki. Kita bisa balik ke kontrakannya atau kita bisa cari ke teman-temannya. Sekalian lu atur strategi, besok kita mau kemana, lu kan yang lebih tahu. Oke? Ya. Yaudah yuk. Rumahnya ini kan? Ini rumahnya bener. Itu bukan. Iya itu bos Pak. Mas agak maju dikit. Terus ngapain? Kayak ngomong sama orang di pohon kayak gitu. Itu ada orang kali ya dia lagi ngobrol, cuman orangnya kehalangan pohon. Kehilangan pohon gimana? Orang jelas-jelas ngomong sama pohon gitu kok. Masa sih itu dia ngobrol kayaknya serius gitu deh. Dia ngomong sama pohon. Makanya ini ada yang aneh nih, gue yakin Telepon banget gak ada yang aneh. diangkat-angkat lagi. Ini ngapain sih? Mbak tetangganya Puspa bukan? Iya, kenapa ya? Mbak maaf nih mau nanya, lihat deh. Dia kayak dari tadi tuh ngomong-ngomong gitu sama pohon. Mbak tahu nggak kenapa dia? Oh, dia memang orangnya agak aneh, Mbak. Saya Agak aja kadang-kadang ngeri. Stres kali. Hah? Stres.
emang suka kayak gini? Iya memang kayak gitu dia. Jarang kelihatan juga. Gitu ya? Lah. Kok stres itu terus gimana? Udah deh, WhatsApp aja deh. Kita udah Sep, sep, sep. Halo, apa kabar? Nggak susah ya nyari aku. Enggak sih, cuman tadi susah dihubungi. Kenapa? Sorry banget, tadi soalnya aku lagi di dalam kan. Oh, Terus tadi baru aku nyalain juga. Tapi tadi yang WhatsApp-nya masuk kok. Tapi aku minta ini ya, minta waktu sebentar buat tanganku kotor banget sama mau ganti. Oh iya, Oh, iya, boleh, boleh, ya. Apa, iya. Boleh tunggu di sini dulu? Iya, nggak ya, apa-apa. Aku nggak lama, aku nggak lama. iya, nggak apa-apa, nggak Sorry apa-apa. ya. Ya udah kita tungguin. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, thank you ya. Iya. Kamu masuk. Dia bilang lagi di charge. Itu kan handphonenya dia pegang. Ini pohon ini kenapa sih? Jangan kelihatan curiga dong. Coba ke situ deh. Gue curiga deh. Kayaknya. Tadi beres-beres halaman atau? Tapi nggak ada apa-apa sih. Apaan sih tuh? Apaan sih? Makanya geser tutupin dong. Udah ditutupin. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kenapa tadi dia ngomong sama pohon ini? Kayak pohon tua deh. Iya sih kayak pohon tua nggak sih? Iya, kayak pohon tua. Tapi ngapain di luar sana? Udah siap. Udah yuk langsung aja. Takutnya nanti Tante Weni-nya keburu pergi, jadi kita langsung aja. Iya. Yuk. Ayo cepetan Mbak. Iya, yuk. Puspa, kenapa sih kok dari tadi kayaknya resah banget? Enggak sih, aku cuma nggak enak aja sama Mbak sama Mas sama tim juga karena dari kemarin aku ngerepotin kan dan sekarang juga udah malam banget ya tapi gimana lagi aku cuma bisa punya waktu setelah aku pulang kantor kayak tadi sore ya cuma bisa waktunya kayak gini aja gitu loh cuma aku nggak enak pasti Mbak sama Mas juga udah capek kan gitu loh nggak cuma aku doang yang diurusin gitu jadi aku minta maaf banget ya kalau misalnya aku ngerepotin gitu dan ini tempatnya juga agak lumayan jauh kan jadi aku nggak enak aja. Ya nggak apa-apa sih, kan di sini emang tujuan kita ngebantu. Apalagi tujuannya kan ngebantu Puspa buat ketemu sama ayah Puspa kan, nyari. Iya, tapi Jelas lah kita bakal bantuin sampai kelar. ya tapi nggak sampai malam-malam gini juga gitu loh. Sebelum ke rumah Tante Weni itu ada tempat makan favoritnya Papa. Gimana kalau misalnya kita ke sana aja? Aku kayak punya feeling pasti aku bakal ketemu Papa di sana sih. Soalnya Papa tuh suka banget tempat makannya itu. Yang paling penting siapa tahu kita bisa cari informasi tentang Papa karena pelayanin di situ tuh udah kenal banget sama Papa karena Papa sering banget ke situ gitu loh. Jadi nggak apa-apa ya sambil makan. Nggak apa-apa. Itu Eki Mas, Mbak. Ya serius, aku yakin banget itu Eki, aku hafal. Eki! Oh iya? Eki! Puspa. Udah. Itu Eki. Itu Eki. Iya tahu. Terus kenapa nggak dikejar? Ya nggak kekejar juga Mbak, dia naik motor. Bisa kekejar. Tadi kamu juga kayak kurang yakin kalau itu ya. Enggak, itu Eki. Aku yakin itu Eki. Aku hafal motornya sama helmnya. Nggak mungkin aku nggak hafal sama adik aku sendiri dong.
Jerry, masuk Jerry. Iya kan? Siapapun Nggak, monitor. nggak, aku yakin pasti dia. Iqbal, lo bisa coba kejar orang tadi nggak yang naik motor keluar dari itu rumah makan? Oke, bakal gue ikutin dia ya. Lu coba kejar deh, lu naik motor aja biar cepet, oke? Kabarin kalau Oke. Oke, siap, gue tunggu di sini ya. Pokoknya tadi dia pakai kemeja pink. Aku dia hafal rapi banget. banget. Enggak, pasti dia habis ketemu sama orang deh. Aku yakin Orangnya banget pakai deh. kemeja pink, oke? Tuh kan, bener? Itu tante aku, tante Weni. Tante! Ngapain tante di sini? Tante, mau kabur kemana? Tante sekarang ngapain di sini? Pasti ketemu sama Eki kan? Loh, tante kan cuma beli makanan di sini. Iya, tante beli makan. Tapi habis itu tadi tante ketemu sama Eki kan? Apa urusan kamu? Loh, urusan aku lah. Aku mau cari papa aku. Tante ngapain ketemu sama Eki di sini? Tante tahu nggak papa di mana? Pasti tante tahu kan papa di mana? Tante nggak tahu apa-apa. Harusnya kamu yang tahu. Papa kamu ada di mana? Kalau aku tahu papa di mana, aku nggak bakal tanya tante di mana. Udahlah tante, nggak usah banyak bohong lagi sama aku. Tante pasti yang nyembuhin papa kan? Ngaku sama aku. Aku tahu kemarin di tempatnya Eki ada baju papa. Di mana papa sekarang? Tante nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kamu nih Puspa, ulang ajar banget ya sama tante. Aneh banget. Aku cuma tanya papa di mana, dia nyebut. Ngapain tante nyebut-nyebut? Astagfirullahaladzim, Puspa. Gak usah nyebut-nyebut, ngapain Ya sih? Allah, kamu tuh benar-benar ulang ajar ya jadi anak. Tante tenang dulu deh, Tante. Tante coba kasih tahu kita dong sebenarnya. Kalau memang Tante tahu di mana keberadaan ayahnya Puspa, kasih tahu kita dong, Tante. Ya nggak tahu kenapa dari nanya sama saya. Puspa dong sebagai anaknya harusnya tahu di mana ayahnya. Gila kan? Gak ada satupun keluarga aku yang bantuin aku. Terus sekarang harus gimana lagi coba? Udah di depan mata. Sekarang tante aku sendiri gak mau bantuin aku, gimana caranya? Tante tuh sebagai pengganti mama bukannya bantuin aku cari papa. Sekarang Harusnya salah kamu semua orang salah aku. Puspa udah dong. Astagfirullahaladzim. Kamu itu Gak usah anak nyebut-nyebut. durhaka ya sama orang tua ngomong-ngomong begitu. Tante mau bantuin kamu, tapi kamu harus sadar ya. Kalau kamu nggak sadar, tante nggak mau ngasih tahu papa kamu di mana. Udah, Puspa. Udah, Puspa mending dengerin aja dulu ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah emosi mulu. Kali ini dengerin aja. Yang penting tante kamu udah mau ngebantuinnya. Ini si Puspa udah mau sabar. Ibu kan mau bantu kita. Sekarang gimana ini? Ya udah, tante nanti kasih tahu papahnya. Nanti tante tahu di mana papanya kan? Tante tahu di mana papa kan? Ya udah sekarang tante ikut kita aja. Tante mau kasih petunjuk kamu aja. Nggak mau. Aku mau tante ikut saya. Sekarang. Nggak tahu papanya di mana, tapi tante akan masih tahu petunjuk di Nggak, mana. tante ikut kita Nggak, sekarang. gini deh. Tante ikut kita. Tante tunjukin di mana. Tante ikut mobil kita. Nggak ada main petunjuk-petunjukan. Kita capek semua di sini. Ya, Tante, bantu kita. Ini kan kasihan anaknya. Ya. Udah deh, ikut aja kenapa sih? Ayo, Tante, duluan, Tante, duluan, ayo. Udah sekarang tante ikut aja. Udah deh tante. Iya, udah jangan Puspa. Nur kasih tahu nggak? Ya udah, kasih Puspa, tahu Puspa. tante. Kalau nggak Nur kasih tahu, jangan ditarik-tarik tante. Ya udah Tante sekarang bisa cepetan. jalan sendiri. Cepetan, Yaudah, aku mau yaudah, ketemu ayo, papa. Ya ayo. Puspa. Sini ya, Tante ya. Tante, udah deh. Pokoknya sekarang kita arahnya kemana ini? Puspa, kenapa kamu bawa orang TV? Tante nggak suka. Gak bisa. Kalau nggak gini caranya saya nggak bakal dapetin papa saya. Iya nanti tante tunjukin, tapi matiin. Soalnya tante nggak suka ada media. Ya udah, yang penting tunjukin aja jalan di mana. Kenapa Ya, harus sabar, mikirin Nur. ini? Sabar. Mereka yang bantu aku. Udah, pokoknya tante tunjukin aja jalannya di mana. Makanya, Tante tunjukin biar gak marah-marah terus kayak gini tadi. Nanti tante tunjukin, tapi jangan marah-marah terus. Tante pusing. Ya udah, tantenya juga sabar, tante. Ya nggak nanti, sekarang tunjukinnya. Kita udah di jalan, nantinya kapan? Tahun depan. Tante ini arahnya kemana lagi? Ya udah ikutin aja, ntar juga dikasih tahu sama tante. Astagfirullahaladzim, ini apa sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kok Kok dia bisa tahu sih? Tuh kan, Tante. Ya Allah. Tante kenapa?
ngomongin Eki kan? Tante masih bohong sama aku kan? Tante bukan yang mau nginin ah. Tante tadi janji mau nginin papa. Tante bohong kan? Awas. Astagfirullahaladzim. Kok bisa tahu sih? Bohong lagi kan? Gak ada yang peduli sama aku sama sekali. Gila, kasar banget Eki. Aku nggak tahu gimana lagi sekarang. Sumpah. Tante kamu kenapa sih? Udah dibaik-baikin masih aja kayak gitu. Apalagi Sekarang ada. harus kayak gimana Mbak? Bohong kan dia nggak mungkin, semua keluarga aku tuh nggak mungkin ada yang mau niat bantuin aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya udah mau gimana lagi, orang udah kabur. Mau dikejar juga mereka pasti udah nggak bisa kekejar. Gimana nih Puspa? Kita antar pulang ya. Kita tenangin diri dulu aja. Kita lanjut besok ya, terus Pak ya. Aku juga lagi emosi kayak gini, udah baik kita terusin. Jadi kita janjian ketemu sama Puspa di mana nih? Ini kita janjian, dia ngirimin ini sih, maps gitu. Di jalan, dia baru pulang kantor. Pinggir jalan maksudnya. Kayaknya masih daerah-daerah dekat rumah. Udah dikasih tahu Mas Bos belum? Udah dikirim belum ke Mas Bas dari tadi. Puspa, halo. Halo Mas, Mbak. Iya, masuk dulu deh. Sorry ya, harus malam-malam lagi. Aku baru banget pulang kantor. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Kurang kenceng ya? Baru balik kantor nih. Iya, baru banget pulang kantor tadi. Langsung ke sini sih. Maaf ya. Aku nggak tahu lagi kemarin juga kayak gitu keadaannya. Aku cuma bisa minta maaf sekarang. Iya, tapi Puspa nggak ingat kan semalam setelah Eki cabut. Kan aku nyuruh salah satu tim buat ngikutin kan. Iya. Nah, kayaknya tadi aku dapat kabar. Dia katanya punya informasi yang penting buat kita. Informasi apa? Nah, itu dia. Makanya kita sekarang mending ketemu sama salah satu tim kita itu buat nanyain informasinya apa. Berhenti Mas, berhenti. Di sini. Di sini. Rizky, monitor masuk Rizky. Yo. Ini gue udah di pinggir jalan nih. Lu di mana? Gua ke mobil ya. Oh iya, lu kesini aja. Nah, ini dia orangnya. Ya Mas. Gimana? Gue kemarin udah sempat ngikutin si Eki. Kemarin gue udah sempat ngikutin si Eki, cuma emang kondisinya gelap, jadi gue kurang jelas. Jadi kayak ada pelang yayasan apa gitu, kurang jelas. Yayasan. Yayasan apa maksudnya Mas? Gue tahu deh yayasan apa, tapi gue apal sih jalannya. Kita ke situ dulu deh Mas. Siapa tahu mereka tahu Papa di mana gitu. Ya seenggaknya tanyalah mereka kenal sama Eki atau enggak. Terus keperluan Eki ke situ tuh ngapain gitu loh. Siapa tahu ada petunjuk tentang Papa. Boleh. Gimana, lu mau ikut atau gimana? Nah, gue ikut ya di mobil depannya. Oh, lu di mobil depan. Kita Lu ikut. Sherlock juga ya, biar ntar kalau misalkan kita kepisah atau gimana bisa gak hilang juga. Ya udah. Ya, thank you Thank ya you, Mas. ya. Apa? Yayasan Apa sih ini? Panti sosial yayasan kasih dulu ya. Panti sosial bukannya apa sih? Permisi Pak. Assalamualaikum. Mau nanya-nanya bentar boleh Pak? Boleh. Pak, maaf mau ganggu waktunya Bapak sebentar. Saya Kita boleh masuk? masuk nggak Pak? Ini boleh saya buka ya Pak? Makasih Pak. Pak, ini yayasan apa ya Pak? Panti sosial apa maksudnya? Panti jompo.
Tuh kan bener feeling aku udah nggak enak. Kayaknya kita harus langsung ke dalam deh. Kayaknya Kamu cari siapa? saya mau cari papa saya di dalam. Ada kan yang namanya Bapak Afri di dalam? Bentar ya, saya berikan. Pak, saya udah cari bapak saya dari kemarin, Pak. Puspa. Tuh kan bener ada di sini. Lu ngapain di sini sih? Lu kok kakak kayak gini sih? Dia ngapain ke sini? Lu ngapain bawa orang ini? Lu yang sopan. Lu ngapain di sini? Hah? Gue mau cari papa. Buat apa lu cari papa? Gue mau cari papa. Buat apa lu cari papa? Gue mau cari papa. Lu mau buat papa, hah? Dia ini mau bapak saya, ya? Dia cari papa saya, hanya mau warisan papa saya. Lu ngaku lu, hah? Selama ini gua nyiksa papa. Warisan apa? Lu nyiksa papa. Lu ngaku gak? Atau gue bilangin sama mereka? Papa Hah? di mana? Buat apa lu papa? Lu gak perlu sama papa. Ya nggak usah dorong-dorong dong. Lu gak boleh ketemu sama papa. Hah? Kalian berdua dibohongi sama dia. Dia gak pernah sayang sama papa. Gue sengaja bawa papa ke sini supaya dia lebih baik. Selama ini kan kakak kamu yang ngerawat papa kamu. Dia nggak pernah ngerawat papa saya, dia nggak pernah peduli sama papa saya. Bukannya kamu yang Dia nggak pernah cari dari papa rumah. saya karena dia hanya mau warisan papa saya. Lu jujur sama mereka. Puspa ini sebenarnya yang bener gimana sih? Lu jujur. Lu nggak boleh ketemu sama papa. Kalau lu nggak bertobat, lu harus ngaku kesalahan lu. Kasih kesempatan buat ketemu sama kakak. Kasihan kakak. Kasih kesempatan buat ketemu sama kakak. Aku cuma minta maaf doang gitu sama papa. Kenapa sih susah banget kalian tuh? Sekarang lu minta maaf sama papa. Lu nggak kasihan liat papa. Lu minta maaf sama papa sekarang. Aku nyesel banget beneran deh, Pak. Papa. Ya walaupun Puspa juga udah berbohong, tapi paling nggak Puspa menyesali dan sekarang udah dipertemukan juga dengan papanya. Dan mereka semua juga udah baik-baik sekarang. Oh, ya sabar ya. Ya udah deh, syukur pas udah ketemu sama ayahnya. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuman agak jadi inget sama orang tua aja sih. Terus kok tega banget gitu kan. Gue cuma ngerti. Ini pelajaran juga buat kita supaya nggak menelantarkan orang tua. Terus tetap ingat sama orang tua
Apa kabar? Selalu kabarin kemana aja. Karena kita nggak tahu kapan waktu akan berakhir kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala lutfihil amim wa in'amihil jasim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan kehidupan kepada kita. Kita hidup di alam dunia, kemudian kita difasilitasi dengan segala pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa beraktivitas, berikhtiar, mencari segala yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjemput rezeki yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sejatinya seharusnya kita tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan Allah kepada kita. Di antara kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, jangan sampai terjadi dalam kehidupan yang kita jalani, kita mencari nafkah, kita bekerja, kita sibuk dengan pekerjaan kita, kemudian kita melupakan orang yang terbaik di tengah kehidupan kita, yakni orang tua kita. Justru kebaikan dunia yang kita cari, rezeki yang telah disediakan oleh Allah akan diberi andai kita memiliki kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada ibu kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita untuk bersikap terbaik kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Jangan pernah kita berkata atau kita menghardik orang tua kita. Ucapkanlah perkataan kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Mudah-mudahan Allahumma ya Allah, jadikan kami semua hamba yang gagah dalam mencari rizki, kemudian menjadi manusia yang terbaik, menjadi anak yang soleh bagi orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya dan kita semua, sebab tayangan yang kita saksikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.